Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para muslimah bila Anggrek yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Ketua Muslimah Rumah Bila Anggrek Ibu Jenny beserta pengurus dan kepada segenap muslimah yang mengikuti taklim dan sebagainya. Semoga Allah senantiasa memperlihatkan nikmat dan karunia kepada kita bersama. Dalam pertemuan hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan hukum muamalah. Yang pada pertemuan hari ini, judul yang akan kita ambil adalah mengenai memahami kaidah dasar dalam bermuamalah. Ya, kaidah dasar dalam fikih muamalah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sesungguhnya aktivitas manusia di muka bumi ini begitu banyak. Dari sekian banyak aktivitas manusia, ini sebenarnya bisa kita kelompokkan dalam dua kelompok secara garis besar, yaitu aktivitas ibadah dan aktivitas non ibadah. Aktivitas ibadah contohnya apa? Salat, ya kan? Masak, zakat, zikir, doa. Pokoknya aktivitas ini tujuan utamanya adalah kita menghambakan diri kita kepada Allah. Untuk apa? Tujuannya apa kita beribadah kepada Allah? Untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kita ada yang sudah tahu kakak di akhirat nanti kayak gimana? Nggak ada yang tahu kan? Ya. Kalau otomatis kita juga kakak tahu tuh bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya. Nah, karena kita kakak ada yang tahu bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan kita di akhirat, maka kita kudu belajar sama orang yang tahu. Yang tahu kondisi akhirat siapa? Siapa ya? Hah? Para nabi. Ya. Para nabi, makanya nabi ya melalui petunjuk dari Allah membimbing kita. Ya. Membimbing kita dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya. Karena itu dalam urusan kita beribadah, ya, maka kita perlu tunduk sama Nabi. Urusan ibadah, ya. Kata Nabi apa? Man
amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengerjakan satu amal ibadah yang kagak ada ajarannya dariku, kata Nabi, bahwa raddun. Apa itu raddun? Tertolak. Ya, makanya dalam urusan ibadah, kita itu kita tunduk sama Nabi. Ya, jangan kita berkreasi, menciptakan cara ibadah sendiri. Ya, urusan ibadah tuh. Jadi pintu kita berkreasi tertutup. Kalau urusan ibadah, nggak bisa kita itu ini sholat subuh katanya 2 rakaat, encer banget. Ya, kita tampilkan, saya masih sanggup 4 rakaat juga. Boleh kayak gitu? Ya, sampai ibadah sudah ada kita berdoanya. Ya. Jadi kita kagak bisa menggunakan dalil seenaknya, ya, menggunakan akal kita untuk berkreasi, menciptakan ibadah-ibadah sendiri. Oke, makanya ada kaidah dalam masalah ibadah itu, orang katakan apa? Al-aslu fil ibadah at-tahlil. Ya. Hukum asal dalam beribadah itu haram. Hatta yadilul dalil ala ibahatiha. Ya. Kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya. Artinya ada dalil yang memerintahkan. Ada dalil yang mencontohkan itu, baru kita beribadah. Ya. Untuk urusan ibadah nih. Tapi kalau untuk urusan muamalah, ini berbeda. Ya. Aktivitas non ibadah, ya, di antaranya adalah aktivitas apa? Kayak kita jual beli, ya, melakukan transaksi sewa menyewa, atau kita menjalin kerjasama bisnis, ya. Atau kita melakukan interaksi lainnya dengan sesama manusia, itu namanya aktivitas non ibadah. Nah, aktivitas yang semacam ini, ya, ini sifatnya terukur, ya, terukur sifatnya. Makanya kenapa manusia itu dia bisa mempelajarinya, siapapun bisa mempelajarinya. Dengan mempertimbangkan sisi untung ruginya dia bisa. Makanya kalau kita lihat urusan dagang itu, ya, urusan dagang itu agak selamanya yang bisa menguasai keuntungan besar itu orang Islam. Ya, manusia kafir, orang kafir pun dia bisa menjadi orang terkaya di dunia ini. Selama dia bisa memaksimalkan otaknya, pikirannya, ya, untuk bisa melakukan bisnis dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan biasanya nih orang-orang kafir itu, ketika mereka berusaha untuk bisa mendatangkan keuntungan dalam bisnis yang mereka lakukan, mereka tidak sadar yang mereka lakukan itu adalah ajaran-ajaran Islam. Ini syariat-syariat Islam. Kita ambil contoh ya. Ya, kalau kita menjadi orang kaya, ya, kalau kita menjadi orang kaya, yang paling kaya itu sebenarnya siapa sih? Orang, ya Allah ya jelas dengan yang Allah ini, ya kan? Sementara manusia ini yang paling baik, orang yang terkaya di dunia itu siapa? Orang Islam atau bukan? Hah? Bukan. Ya, orang yang kaya di dunia ini rata-rata itu bukan orang Islam. Dan orang yang bukan orang Islam ini, mereka menjalankan syariat Islam sebenarnya.
Jadi kalau kita menjadi orang kaya jangan jadi pejabat. Kalau jadi pejabat kaya pasti korupsi. Ya. Kalau mau jadi orang kaya kata Nabi jadilah pedagang. Coba. Is'alu aksar rizki fi tijarah. Kata Nabi, 9 dari 10 pintu rezeki itu ada pada perdagangan. Ya, kalau kita kagak ada orang Islam punya anak, gimana caranya supaya bisa diterima jadi ASN? Ya, punya anak gimana supaya bisa diterima di luar negeri, ya, di perusahaan, bukan menciptakan usaha sendiri, tapi menjadi bekerja. Orang kaya begini, mau cepat kaya kata Nabi itu jalan perdagangan. Nah, jalan dagang ini banyak dipakai oleh orang-orang kafir, termasuk Indonesia, orang Cina masa ini sudah dagang. Maka dia kaya heran, yes. 9 dari 10 kekayaan yang di Indonesia itu dikuasai oleh orang Cina. Dan mereka di samping menjalankan hadis Nabi ini, ya, mereka juga ketika menjalankan aktivitas bisnisnya itu mereka menggunakan cara-cara Nabi dalam berbisnis. Maka ya, sementara orang Islam yang dia sendiri punya syariatnya, dia kagak mau pakai itu, kagak mau pakai dia. Akhirnya sudah salah bagi kita. Okay. Jadi ya, kalau untuk urusan yang bersifat ya non ibadah ini kita diberi kesempatan untuk berkreasi, ya boleh. Ya. Jadi kita itu bisa belajar semaksimal mungkin. Ya. Bagaimana kita bisa untuk bisa mendatangkan keuntungan dalam aktivitas bisnis yang kita lakukan. Kata Nabi, ya, urusan dunia itu lebih paham dah. Kayak gitu ya? Kata Nabi kayak gitu. Urusan dunia itu lebih paham. Ya. Jadi antum alamu bi amri dunyaku. Ente lebih paham ya tentang urusan dunia ente. Ya. Makanya kreativitas dalam urusan dunia ini diperbolehkan. Okay. Baik, jadi untuk urusan muamalah, ya, untuk urusan muamalah itu ketika kita mau melakukan suatu praktek muamalah, ya, pertanyaannya itu bukan mana dalil yang memerintahkannya. Ya. Kalau urusan ibadah, kita harus cari dalil yang memerintahkannya. Kalau urusan muamalah, maka kita bukan mencari mana dalil yang memerintahkannya. Ya, bukan itu yang kita cari. Kenapa? Karena kaidah dalam muamalah itu berbalik dari kaidah ibadah. Ya. Kalau kaidah ibadah tadi apa? Al aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dalam beribadah itu haram. Hatta yadilud dalil ala ibahatiha, hingga ada dalil yang membolehkannya. Itu kaidah ibadah. Lalu kalau kaidah muamalah gimana? Al aslu bil muamalah al ibahah. Hukum asal dalam bermuamalah itu ibahah. Apa ibahah? Boleh. Ya, hatta yadil dalil ala tahrimiha, hingga ada satu dalil yang melarangnya. Ya, ini kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan dari dua dalil tadi, dari dua kaidah tadi, ya, yang pertama hukum asalnya haram, ya, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Yang kedua, hukum asalnya
boleh, ya kan? Kecuali ada dalil yang melarangnya. Kira-kira banyakkan aktivitas yang mana? Ibadah atau non ibadah? Nah, ibadah atau muamalah? Muamalah. Ya, lebih banyak muamalah daripada ibadah. Tapi kenapa kok kita malas belajar fikih muamalah? Takut Ustaz kalau belajar fikih muamalah ntar dikit-dikit mentok, dikit-dikit mentok. Gimana kita mau belajar, kita mau apa namanya bergerak ini? Rata-rata begitu orang kagak mau belajar fikih muamalah. Karena takut mentok apa yang dia lakukan, langkah lagi mana? Ya, karena kan hukum asalnya tadi, hukum asal dalam masalah muamalah itu boleh, ya, sampai ada dalil yang mengharamkan. Berarti tugas kita ini supaya kita tidak salah dalam beribadah, ya, maka kita belajar supaya kita tahu mana yang diharamkan dalam bermuamalah. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Ya, Allah apa? Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ya Allah, khalaqa lakum yang telah menciptakan bagimu ma fil ardi jami'an, semua yang ada di atas bumi ini. Ya, itu buat siapa? Buat kita. Ya, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semua yang ada di muka bumi ini pada dasarnya untuk kita. Oleh Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan terkait dengan pemahaman khalaqalakum itu. Ya, itu apa sih maknanya? Khalaqalakum barabbikum wa rahmah jami'an ma'alal ardi lil intifa' wal istimta' wal i'tibar. Jadi kata Imam As-Sa'di rahimahullah, Allah ya, makna daripada dia yang telah menciptakan bagimu semua yang ada di bumi ini, maksudnya ini sebagai kebaikan, warahmah dan kasih sayang yang diberikan Allah kepada kita semua. Supaya apa? Lil intifa', silakan kamu manfaatkan itu. Wal istinta, silakan kamu nikmati itu semuanya. Wal i'tibar, dan silakan kamu ambil pelajaran dari itu semua. Di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan seperti itu. Ya, oleh karena itu, ya, Allah telah menciptakan ini semuanya untuk kita. Sehingga, ya, bagian apapun yang ada di alam ini, ya, bagian apapun yang ada di alam ini boleh pada dasarnya boleh dimanfaatkan oleh manusia, ya, selama tidak dilarang oleh yang menciptakannya. Ya, itu prinsipnya, ya. Yang cuma masalahnya begini, ya, dalam memanfaatkan, ya, apa yang ada di muka bumi ini, ada yang membatasinya. Ya, apa yang membatasinya? Yaitu terkait dengan hak kepemilikan. Ya, hak kepemilikan. Sehingga seorang manusia itu baru bisa memanfaatkan barang itu apabila dia sudah memiliki barang tersebut. Ya, kalau dia tidak memiliki barang tersebut, maka hakikatnya dia belum bisa manfaatkan. Ya, atau bisa juga dengan cara melakukan suatu transaksi dengan orang lain hingga terjadi perpindahan kepemilikan. Apa misalnya kita beli itu mobil yang masih di showroom, boleh kita pakai, punya kita, ya kan?
bisa kita pakai dengan syarat akad. Akadnya apa? Bisa dengan jual beli. Jadi milik kita semuanya tuh, mobilnya milik kita, manfaatnya juga milik kita. Ada juga yang nggak mau jual beli, dia pakai akad apa? Pakai akad sewa menyewa, ijarah. Ya, dia sewa itu mobil, mobilnya masih milik solo, ya, atau rental, tapi manfaatnya sudah menjadi milik kita. Kita boleh memanfaatkan karena kita sewa, gitu, ya. Atau kita pakai akad apa? Akad ahliah atau akad iyaroh, yaitu akad apa tuh? Akad minjem manfaatnya. Minjem manfaatnya, minjem. Kalau sewa jual beli jasa, kalau minjem bukan jual beli, nggak ada unsur keuntungan. Komersialitas sudah ada di sini. Ya. Yang kita ambil ialah itu manfaatnya, tapi bukan akad jual beli, bukan jual beli jasa, pinjem. Akadnya akad apa nih? Akad tabaruk, nanti kita baca nanti ya. Akad kebajikan. Boleh kita pakai itu mobil kalau pakai akad ya. Nah, jadi seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita mengambil hak orang lain, ya, yang bukan hak kita, berarti kita sudah melakukan suatu perbuatan batil. Ya, kita makan harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Ya. Nah, makanya Allah sampaikan, ingatkan kita itu dalam Quran surat An-Nisa pada ayat ke-29. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara-cara yang batil, kecuali melalui suatu perniagaan yang saling ridho di antara kalian. Artinya, ya, pakai akad, ya, pakai akad. Akadnya tadi itu bisa dengan kita jual beli, ya. Yang penting jual belinya ridho. Dasarnya harus antarodin, harus saling ridho. Atau bisa juga dengan akad sewa menyewa. Dasarnya juga sama, antarodin, ridho. Atau bisa juga dengan akad tabaruk, yaitu dengan akad ijarah. Kita pinjam itu mobilnya. Yang penting dia ridho, kita pinjam. Boleh. Ya. Tapi kalau kita tidak melakukan suatu akad yang benar, berarti kita berpotensi melakukan suatu kezaliman. Ya, melakukan suatu perbuatan yang batil, memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Ya. Jadi, kalau kita melandaskan proyek ini jelas, ya, asalnya adalah ya kita kalau mau melakukan suatu, memanfaatkan sesuatu itu, ya, harus sudah menjadi milik kita. Kalau memang belum pakai ada milik kita, jadi milik kita, maka kita gunakan akad, ya, dengan dasar saling ridho, ya. Baik yang transaksi yang sifatnya tadi sepihak tabaruk, ya, atau dengan transaksi yang sifatnya dua pihak, yaitu akad muawadhah, akad komersil, jual beli, sewa menyewa, itu akad komersil. Kalau pinjam itu namanya akad tabaruk, akad sosial. Ya, boleh kita pakai. Ya. Ibu-ibu yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau kita membaca dalil-dalil tadi, ya, maka saya ingin tanya, kira-kira yang haram itu banyak atau sedikit? Yang haram itu banyak atau sedikit? Hah? Yang haram sedikit atau banyak? Yang haram itu sedikit, Bu. Ya. Yang haram sedikit, ya kan? Dan yang halal banyak. Ya. Yang halal banyak. Ya. Jadi
Jadi tadi kan dikatakan bahwa di samping syariat itu memberikan kebebasan kita ya untuk melakukan transaksi ya, syariat juga memberikan kita batasan-batasan ya berupa adanya larangan-larangan ya. Jadi ridho saja sebenarnya kagak cukup ya, karena ada transaksi yang dilakukan dengan saling ridho, tapi itu hakikatnya ada transaksi haram. Ada yang tahu transaksi apa? Hah? Transaksi yang ridho apa? Yaitu contohnya apa? Transaksi riba. Ya. Itu transaksi saling ridho. Karena mereka sama-sama tahu. Ya. Yang minjam sama yang minjamnya sama-sama tahu. Yang minjamnya tahu bahwa dia akan dapat bunga. Ya kan? Yang minjam juga tahu bahwa dia akan kena bunga. Ditarik bunga sama dia. Sama-sama ridho. Tapi ridho saja nggak cukup. Makanya hati-hati ya. Jangan cuma gara-gara kan tadi dalilnya udah jelas Pak Ustaz. Ya. Yang penting antarodin saling ridho ya. Udah selesai halal jadinya Pak Ustaz. Ya saya minjem duit Bang itu ridho. Diambil bunga sama Bang saya ridho. Ya. Jangan-jangan yang zina juga dibilang halal. Ya, kenapa? Karena orang zina juga kan saling ridho. Betul kagak? Orang yang berzina dua-duanya ridho kagak? Nah ikhlas dua-duanya. Nah dua-duanya satu. Lain orang yang berkosa. Beda. Orang zina sama-sama ikhlas, sama-sama ridho. Tapi bukan berarti karena dia ridho, saling ridho, berarti dia halal melakukan perkara itu, tidak. Ya. Tuh. Jadi ridhonya nggak cukup. Kita harus tahu. Ada juga transaksi itu yang dilakukan oleh syariat. Apalagi judi syariat itu kagak itu. Ini kalau dia tahu dia masuk itu kan, dan dia udah tahu konsekuensinya kalau kagak menang berarti duitnya hilang. Itu ya kan? Kita masang asuransi mobil. Tahun berapa? 4 juta. Dia ridho kagak itu? Ridho kenapa? Dia tahu nanti kalau seandainya dia pasang 4 juta premi selama 1 tahun, mobilnya kagak kecelakaan, itu duitnya akan kembali. Yang menang siapa? Bandar asuransi. Ya, ridho. Jadi yang ridho itu enggak selamanya halal. Ya, cuma memang ya karena memang kita itu manusia itu diberikan keterbatasan logika, ya, keterbatasan akal, ya, sehingga kita sendiri kagak tahu itu mana yang halal dan mana yang haram kita kagak tahu. Dalam pikiran kita udah ada, oh ini mah kan kita ikhlas itu kan, masa saya ikhlas menjadi haram, ya kan? Jadi kita sendiri juga kagak tahu dengan perkara-perkara yang mengandung unsur kezaliman itu nggak tahu. Ya. Jadi transaksi riba itu sesungguhnya ada kezaliman di dalamnya. Ya, ada kezaliman. Kita kagak tahu. Karena kita terbatas sama kita. Di mana kita kezalimannya Ustaz? Gini, ada seorang pengusaha pinjam duit dari bank. Ya, dia pinjam duit untuk apa? Untuk apa? Jalannya modal usaha sama. Pertanyaan saya, kalau modal usaha itu kira-kira ya usaha orang itu pasti untung atau ada kalanya rugi? Ada kalanya rugi. Nah kalau ada untung atau rugi, ini kan artinya ya, kalau untung ya dia bisa bayar bunganya, bisa bayar pinjamannya. Kalau rugi kan harusnya kagak bisa gitu ya. Ini kagak ini. Pihak yang minjemin pokoknya kalau mau tahu lo untung mau rugi kayak, namanya
gue bayar bunga ke gue, utang bayar, terus bayar bunga. Itu coba nggak ada ya. Udah apa-apa. Saya pakai handphone, nggak apa-apa. Ya, kita lanjutkan. Jadi transaksi riba itu sesungguhnya mengandung unsur kezaliman, ya, mengandung unsur kezaliman. Ya. Jadi kita banyak yang agak paham di dalam riba itu ada kezaliman. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, kalau kita perhatikan dari sekian banyak jenis akad dalam bermuamalah, ya, ternyata, ya, transaksi yang haram dalam Islam itu memang sedikit. Ya, transaksi yang haram itu dalam Islam sedikit. Karena hukum asal muamalah itu adalah boleh, mubah. Ya. Sementara yang haram itu sifatnya adalah pengecualian. Sesuatu yang dikecualikan itu banyak atau sedikit? Sedikit, ya kan? Sedikit. Ya. Jadi kita kalau sobat kecil hati belajar muamalah itu. Entar pasti ketika haram, ketika haram, enggak. Yang haram itu lebih sedikit daripada yang ada. Yang penting kita selamat. Ya, dalam bermuamalah ini selamat dari pelanggaran syariat. Di samping itu juga yang kita harus pahami bahwa syariat itu juga menetapkan bahwa bagian yang haram umumnya digantikan dengan yang halal. Ya, kalau ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, pasti ada sesuatu yang menjadi penggantinya. Contohnya apa? Riba kan haram. Riba haram. Nah, itu penggantinya apa? Penggantinya kata Allah dengan akad jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli ada untungnya kagak? Riba ada untungnya kagak? Sama-sama ada untung. Ya, tapi keuntungan riba haram. Tapi keuntungan jual beli haram. Ya, kita ambil contoh. Ya, saya minjemin duit ke ibu 10 juta. Saya bilang, Bu, nanti tolong balikan. Jadi 12 juta. Ya, selama 6 bulan ibu pakai. Oke. Tidak untung? Dapat. Untungnya 2 juta. Tapi untungnya ini haram. Tapi kalau seandainya saya pakai uang 10 juta itu, saya belikan motor.
Ya saya jual ke ibu. Ibu minjem dia 10 juta buat apa sih? Saya mau beli motor katanya. Ya kan? Saya mau beli motor. Ya udah, kalau gitu gini aja deh. Saya beli motor dulu. Motor apa ibu? Motor ini. Ya udah, saya beli motor harganya 10 juta. Terus saya jual ke ibu dengan harga 12 juta kredit 6 bulan. Kamu tutup? Berapa bulannya? 2 juta. Sama nggak dengan tadi? Sama. Tapi status hukumnya jual beli halal atau haram? Itu caranya. Ya. Jadi ada yang diharamkan, pasti ada yang dihalalkan. Ada solusinya. Ada solusinya. Sama-sama mendapat untung, tapi yang satu untungnya haram, yang satu untungnya halal. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya, ya, beliau itu dalam urusan muamalah, ya, beliau tidak menciptakan, ya, skema-skema transaksi yang baru, tidak menciptakan. Yang ada apa? Dari skema transaksi yang sudah berlangsung selama abad-abad zaman-zaman jahiliyah itu, ya, hanya diperbaiki aja sistemnya oleh Nabi. Ya. Contoh, ya, ada jenis transaksi yang sering dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu transaksi yang namanya salam. Ya, jual beli salam. Apa itu jual beli salam? Ya, jual beli salam itu adalah, ya, jual beli di mana kebiasaan orang-orang penduduk Madinah itu, ya, dia melakukan transaksi dengan membayar di depan untuk pembelian suatu barang yang akan diterima beberapa tahun ke depan. Kebiasaan yang terjadi dalam sebuah hadis dari Bukhari dikatakan bahwa Nabi SAW ketika dia tiba di Madinah, ya, itu mendapatkan bahwa mereka, ya, orang-orang di situ, ya, pada melakukan suatu transaksi jual beli korban, ya, dengan sistem salam. Apa itu salam? Jadi salam itu dia beli korma sekarang, ya, cash, dia bayar cash, tapi kormanya diterimanya entar setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Itu, ya, beli sekarang cash, ya, tapi kormanya diterima kapan? Setahun, 2 tahun yang akan datang. Loh, kok bisa jual beli kayak gitu? Ya, tujuannya adalah apa? Bagi pembeli tujuannya supaya dia dapat untung karena harganya pasti lebih murah kalau dia bayar sekarang. Betul ya? Ya, murah. Karena kalau mahal, buat apa? Ya, yang jelas pasti lebih murah harganya. Kalau dia bayar sekarang lebih murah. Yang jual juga mau itu menerima harga yang lebih murah. Kenapa? Karena dia bisa mutar itu duitnya untuk kepentingan yang lain. Maka kata Nabi ini ketika bertemu dengan kebiasaan orang-orang pada saat itu, maka beliau mengatakan apa? Man aslafa fi tamrin al-yuslim fi kailin ma'lum wa wazni ma'lum wa ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang melakukan transaksi salam, ya, dalam hal ini tadi salam membeli korma, ya, membeli korma, maka kata Nabi apa? Hendaknya dia harus menentukan dengan jelas takarannya berapa, ya kan, timbangannya berapa, dan waktunya kapan diserahkan, itu jelas. Artinya segala sifat-sifatnya itu dijelaskan.
Ini kormanya korma apa? Tanya. Dia beli kormanya korma apa? Ajwa jenisnya. Oke, korma ajwa. Berapa kilo ente mau beli nanti? Ya, 1 kintal. Kapan ente mau ambilnya? 1 tahun lagi. Jelas nggak semuanya nih? Jelas. Ya. Kormanya berapa belum? Belum. Kormanya belum ada. Berapa harganya? 10 juta. Ya udah, ya ada bayar 10 juta. Cash 10 juta. Mungkin kalau dia belinya nanti, ya harganya bisa 15 juta. Ya, karena dia bayar sekarang, maka harganya murah, 10 juta. Jadi 5 jutanya itu keuntungan bagi yang beli. Bagi penjual keuntungannya apa? Dia bisa tutup di 10 juta itu. Yang boleh jadi kalau dia 1 tahun lagi itu bisa menghasilkan duitnya berkembang jadi lebih dari 15 juta. Gitu. Maka disyaratkan kan gitu. Barang atau boleh tunjuk. Ya, sifatnya memang harus nggak ada orangnya. Kalau ditunjuk misalnya, saya mau kurma yang itu, 1 tahun yang akan datang, pohon kurma yang itu, misalnya, saya mau beli 1 kintal, tahun yang akan datang. Tidak boleh. Kenapa? Karena 1 tahun yang akan datang, pohon kurma itu belum tentu berbuah. Ya kan? Dan betul, kagak boleh gitu. Jadi hanya boleh sebutkan kriterianya saja. Objeknya kalau boleh ditunjuk. Ya. Nah, ini contoh. Contoh Nabi hanya menyempurnakan kebiasaan orang Arab pada saat itu di kota Madinah pada saat itu memang melakukan pembelian kurma kayak begitu modelnya. Bayar sekarang cash, tapi buahnya nanti. Tahun lagi diambil, 2 tahun lagi diambil. Ya, maka sekarang ya di banyak ditiru ini ya akad kayak gini ini namanya jual beli sekarang ini ditiru ya bagi para pedagang yang menggunakan sistem jual beli online dan dengan menggunakan akad salam. Ya orang yang melakukan jual beli online itu kan dia bayar, kita bayar dulu kan ya? Kita bayar dulu, barangnya udah tahu belum gimana? Belum tahu, tapi kita baru tahu apa? Sifatnya aja kan? Ini barangnya barang ini, ya. Terus jumlahnya sekian, ya. Nanti dikirim dalam waktu 2-3 hari, kan jelas semuanya. Nah, jadi ini nanti dikiaskan ke sini, jual beli online itu. Ya. Baik. Itu satu contoh. Contoh yang lain. Nabi tidak merubah, Nabi tidak menciptakan, tapi hanya merubah saja sistemnya. Yaitu jual beli aroya. Ya, jual beli aroya. Apa itu jual beli aroya? Jual beli aroya itu adalah jual beli menukar kurma kering yang ada di genggaman tangan kita dengan kurma basah yang ada di pohon. Ya, yang masih ada di pohon, yang masih ada di tangkai. Ya, dengan cara apa? Dengan cara cuma memperkirakan aja. Ya. Ini saya punya kurma segini, saya minta tukar dengan kurma yang pohon sekian. Ya. Ini kira-kira ada selisih nggak antara jumlah kurma yang tangan dengan yang di pohon? Ada kemungkinan selisih? Ada. Kalau ada kemungkinan selisih berarti terjadi riba atau tidak? Terjadi riba. Karena kurma ditukar dengan kurma itu syaratnya harus apa? Harus sama. Ya, harus sama jumlahnya. Jadi kalau kurma 10 kilo yang ada di tangan, kita nanti dapatin kurma yang ada di tangkai itu juga 10 kilo juga. Ya, karena kurma ini merupakan komoditi riba dari jenis makanan. Yang ilatnya itu adalah bahan makanan pokok. Kalau ditukar syaratnya kata Nabi 2, yaitu harus sama jumlahnya dan harus yadan biyadin.
harus cash and carry. Nah, supaya tidak terjadi ya perselisihan gimana kan gitu. Ini pasti ini akan terjadi perselisihan kayak begini. Banyak harus dibanyak. Nah, maka untuk kasus semacam ini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan keringanan. Silakan deh Anda boleh pakai ya cara-cara menjual atau menukar kurma kering dengan kurma basah yang masih ada di pohon. Tapi syaratnya kata Nabi ditambahin syarat doang. Ya, syaratnya apa? Syaratnya kagak boleh lebih dari 5 wasok. Ya, 5 wasok itu kurang lebih sama dengan 750 kilo. Jadi sebatas 150 kilo silakan, maksimal 150 kilo aja boleh. Lebih dari itu kagak boleh. Ya. Jadi sama dengan akad salam tadi. Nabi hanya menyempurnakan. Ya, kalau kamu melakukan akad salam maka harus jelas ya kualitas barangnya yang dipesan yang kayak gimana, jumlahnya berapa, waktu pengirimannya kapan. Itu jelas. Oke, baik. Saya pikir itu dulu ya sebagai pengenalan terkait dengan kaidah dasar dalam fikih muamalah. Ya, jadi intinya dalam urusan muamalah itu hukum asalnya boleh dan kita bebas berkreasi selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Maka untuk mengetahui apakah muamalah yang kita lakukan ini ya ada unsur keharaman atau tidak, kita belajar, harus belajar ya, harus. Contoh, saya ambil contoh yang lain misalkan muamalah yang tidak ada ketentuan dalam Al-Quran. Kayak ibu kan suka arisan, ya kan? Arisan ada nggak perintah dalam Al-Quran? Ada kagak? Kagak ada, ya? Kagak ada. Apa kita kagak boleh melakukan arisan? Kan gitu ya? Nah, kalau hukum asal muamalah itu boleh, maka hukum asal arisan itu juga boleh. Meskipun kan ada dalil memerintahkan, karena itu muamalah. Yang penting apa? Dalam arisan itu tidak ada unsur-unsur yang dilanggar syariat. Maka nanti berkembang aja, ya. Dalam arisan hakikatnya ngapain sih kita? Apa sih akad yang terjadi di dalam arisan? Oh, arisan itu sebenarnya ya itu akadnya yang pasnya itu adalah akad utang piutang, saling utangin, betul kagak? Arisan itu saling utangin, 10 orang berkumpul, ya ngumpulin duit setiap bulan 1 juta, yang namanya diundi keluar, kemudian dia berhak untuk mendapatkan pinjaman. Yang berhak mendapatkan utangan, ya kan? Dapat utangan, jangan seneng kita udah punya miliar, dapat uang arisan kita punya utang itu, ya kan? Punya utang, ya. Kita utang itu 10 juta, ya kan? Atau 9 juta kita utang, karena 1 juta tidak gitu ya. Utang. Nah, karena akadnya arisan ini adalah akad utang piutang hakikatnya, maka saya perlu tahu itu bagaimana Islam mengatur terkait dengan utang piutang. Maka nanti kita akan belajar bagaimana akad wajhain ya dalam masalah utang ini nanti Allah atur. Nabi juga atur dengan caranya. Ya. Kira-kira arisan kita ini melanggar kagak nih dengan kaidah utangnya. Kalau ternyata melanggar kaidah utang, berarti arisannya haram jadinya. Tapi kalau kakak melanggar kaidah utang piutang, berarti halal.
arisannya. Oh kalau begitu arisan ada yang halal ada yang haram. Tergantung dari mekanisme yang kita pakai seperti apa. Tinggal nyocokin aja kan gitu. Ya. Kan kaidah kalau itu salah satunya apa? Untuk kodin dalam memanfaatkan bahwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi yang memberikan pinjaman maka manfaat itu adalah riba. Ya, arisan kan biasanya yang memberi manfaat ini siapa? Yang memberi manfaat siapa? Yang dapat arisan, ya kan? Yang dapat arisan yang memberi manfaat. Yang memberi manfaat siapa? Yang kakak dapat arisan itu menerima manfaat. Apa manfaatnya? Ditraktir makan. Betul? Yang kebagian arisan, ya, yang namanya ada keluar, ya, dia yang mentraktir makan. Nah, akhirnya apa tuh? Ya kan? Ya, kagak dapat arisan, berarti dia dapat keuntungan gara-gara dia ngasih duit sejuta duit arisan. Oh, begitu nanti, ya. Jadi untuk menentukan status hukumnya dilihat mekanismenya. Oh kalau begitu haram ya Ustaz? Iya haramnya mana tuh? Ya keuntungannya tuh dikasih makan, ditraktir makan. Ya emang selama ini tuh yang mendapat arisan kalau kita datang ke rumahnya dikasih makan kagak? Agak pernah. Ya dia ngasih makan gara-gara dia dapat arisan. Oh pakai makan lain cerita. Nah itu makanya kan saya share dulu gitu ya. Nah, kan ini umumnya seperti itu. Ya, makanya siasatnya bagaimana supaya kagak haram. Makanannya pakai duitnya bukan duit arisan, makanannya pakai duit konsumsi Israel gitu. Ya, itu caranya. Jelas ya? Nah, jelas ya salah satu manfaat kita belajar ilmu. Oke, baik, sebagai cukup sudah jam 5, waktu 5 menit. Masih ada yang ingin didiskusikan? Oke, silakan Ibu.